Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Ulas Kasus. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di sebuah panti asuhan yang bernama Kencana Bejana Rohani Kota Depok. Ya, saya diminta mengulas kasus ini karena diduga banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh terutama yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Karena kasus yang terjadi 2019 ini hingga sekarang masih belum tuntas secara memuaskan. Karena itu, ikutin ulas kasus berikut ini hingga selesai. Kasus kekerasan seksual yang diduga terjadi di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani Kota Depok itu diduga dilakukan oleh pimpinan Panti Asuhan yang bernama Lukas Luki Ngalgola alias Angelo. Ya, Angelo ini kalau di Sumatera Utara punya perspektif yang negatif ya. Cuman saya tidak akan jelaskan di sini ya karena mendiskriminasikan kelompok tertentu, tapi Anda bisa cek aja deh di Google apa itu Angelo. Jadi Angelo diduga melakukan praktek kekerasan dan pelecehan seksual terhadap 3 orang anak atau lebih, tapi yang sudah melapor ada 3. Nah, kemudian karena ada laporan dugaan kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual, kalau dalam bahasa Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang 35 tahun 2014 namanya pencabulan atau persetubuhan seksual pada anak. Tidak dikenal itu yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual. Oke. Berarti dari perspektif hukum pidana, Angelo diduga melakukan pencabulan dan atau persetubuhan pada anak-anak yang ada di panti tersebut. Oh, mungkin persetubuhannya agak sulit, Pak, karena ternyata tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menyatakan terjadinya persetubuhan pada anak. Oh, kalau gitu pencabulan. Nah, pencabulan mungkin lebih tepat. Walaupun nanti dalam perkembangan selanjutnya bisa didalami apakah terjadi pencabulan dan atau persetubuhan pada anak. Nah, atas laporan yang dilakukan oleh katakanlah seseorang aktivis panti ke Polresta Depok ya pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 13 September 2019, kemudian pada 14 September 2019 Angelo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Kota Depok. Nah, apa makna ditetapkannya sebagai tersangka dari sisi hukum acara pidana atau hukum pidana formil? Itu artinya penyidik sudah melakukan serangkaian penyidikan terhadap Angelo dan sudah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Ya, jadi penyidik Polresta Kota Depok ketika menetapkan Angelo sebagai tersangka dan ditahan, itu artinya dia udah punya alat bukti. Sudah diperiksa Angelo ya? Sudah diperiksa saksi korban ya? Tentu sudah dong. Ya, pada waktu itu ya. Sudah diperiksa saksi-saksi yang lain? Sudah dong. Sudah ada alat bukti surat? Sudah juga. Karena untuk menetapkan tersangka tidak cukup hanya saksi. Saksi itu masih satu kategori alat bukti. Berarti ada alat bukti lain yang sudah dikantongin oleh penyidik. Nah, ditahanlah si Angelo ini ya. Angelo yang saya sebutkan tadi itu ya. Cuman kalau saya ingat-ingat Angelo, ya ingat kampung saya di Sumatera Utara. Lalu tanggal 9 Desember 2019 si Angelo ini oleh Polresta Kota Depok ditangguhkan penahanannya. Ditangguhkan ya. Ditangguhkan itu bukan dihentikan proses penyidikannya. Penangguhan artinya dia
tidak ditempatkan di dalam tahanan lagi, tetapi proses penyidikan dan statusnya sebagai tersangka masih dong. Iya masih. Masih tetap tersangka, iya. Hanya penangguhan, masa penahanannya habis. Jadi tangguhkan. Nah, disinilah terjadinya kejanggalan itu menurut perspektif hukum acara pidana yang akan saya ulas. Paling tidak, ya, ada 3 kejanggalan dari konteks hukum acara pidana yang saya temukan dalam kasus ini. Ini kasus ini ribut-ribut tuh sampai sekarang. Ya, sampai sekarang para aktivis masih mempersoalkan ini. Kenapa? Kalau kita kilas balik sebelumnya, ternyata Angelo ini pernah bertemu dengan Ibu Menteri periode sebelumnya ya, bukan menteri yang sekarang. Ketemu untuk menceritakan, untuk minta bantuan tentang panti asuhannya yang perlu dukungan finansial, dukungan dari negara, karena negara harus hadir melindungi anak-anak. Beliau juga bertemu dengan seorang tokoh anak di tingkat nasional, Kak Seto. Ya, Kak Seto juga udah bertemu dengan dia. Beberapa pejabat di kementerian, iya bertemu. Kemudian juga bertemu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi kalau saya lihat, berarti Angelo ini tokoh penting ya. Memanipulasi dirinya sebagai seorang tokoh penting, tetapi sebetulnya dia adalah predator seksual. Itulah cerdiknya predator seksual ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Ya, dia bermulut manis, memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang, tetapi otaknya adalah bagaimana bisa memuaskan kebutuhan seksualnya pada anak-anak. Itu kalau kita cerita kilas balik. Baik, saya kembali lagi. Kejanggalan-kejanggalan dari perspektif hukum acara pidana yang saya temukan dalam kasus ini. Paling tidak ada 3 kejanggalan. Ya. Yang pertama, ya, kejanggalan ini saya mengkritik Polresta juga, tapi juga penyelenggara negara saya kritik juga. Kok bisa kebobolan ya sama pelaku predator seksual sehingga dia bisa punya akses kemana-mana. Jadi kejanggalan pertama itu adalah penyidikan ini sudah dilakukan, sudah ditetapkan si Angelo sebagai tersangka. Dalam konteks ini, ya, penyidik sudah memiliki 2 alat bukti sebagaimana diatur di dalam 184 KUHP. Sudah memiliki dan dinyatakan sebagai tersangka. Lalu, kenapa proses penyidikannya tidak dilanjutkan? Alasannya yang saya dengar dari sebuah YouTube, yang saya dapat di YouTube, ya, nanti bisa dilihat di YouTube, yang saya dengar dari YouTube tersebut, yang disampaikan langsung oleh penyidiknya, bahwa si korban katanya sulit ditemui. Yang kedua, si korban mencabut keterangannya. Yang ketiga, kemungkinan lainnya si korban sungkan. Kenapa? Karena dia memiliki jasa, si pelaku tadi memiliki jasa kepada para korban ini. Jadi alasan yang saya dapatkan dari berbagai sumber ini bermacam-macam. Tetapi berdasarkan pengakuan penyidik, ya mereka masih belum meyakini keterangan saksi korban. Nah, pertanyaan saya, Anda kan sudah melakukan penyidikan. Artinya ketika Anda sudah melakukan penyidikan, sudah menetapkan Angelo sebagai tersangka. Ketika menetapkan sebagai tersangka, itu kan dilakukan penyidikan. Sudah ada 2 alat bukti dong. Udah. Jadi kenapa menyatakan keterangan saksi korban berubah? Yang dipakai adalah sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi korban ketika akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebetulnya sudah ada pemeriksaan kepada saksi korban. Kalau belum dilakukan pemeriksaan, berarti ada masalah dalam penetapan tersangka. Ya, kalau belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Dalam bayangan hukum acara pidana, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Ya, sudah dilakukan. Dan saksi-saksi lainnya. Dan ada surat, alat bukti surat yang dimiliki sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan yang kedua, Angelo ditangguhkan penahanannya, ya, ditangguhkan penahanannya itu pada tanggal 9 Desember 2019. Pertanyaan saya adalah,
penyidik itu punya hak untuk memperpanjang masa penahanan seorang tersangka. Ini bisa dilihat di dalam pasal 24 KUHP sampai 29 KUHP. Jadi di dalam pasal 24 sampai 29 itu, penahanan itu di tingkat penyidikan bisa dilakukan selama 20 hari. Kemudian bisa diperpanjang lagi selama 40 hari. Ya, bisa diperpanjang lagi selama 40 hari. Pertanyaan saya adalah apakah penyidik sudah menggunakan haknya untuk memperpanjang atau belum? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, lalu kenapa begitu lama melimpahkan perkara ini kepada jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti di Kejaksaan Negeri Depok? Nah, ini yang juga kejanggalan kedua. Jadi sebenarnya ketika Anda menetapkan sebagai tersangka, berarti sudah punya alat bukti. Kalau ada kekurangan-kekurangan alat bukti lainnya, itu bisa dilengkapi. Sehingga tidak sepatutnya penahanan ini habis dan ditangguhkan penahanan. Penangguhan penahanan itu bukan berarti menghentikan penyidikan, ya, bukan, beda. SP3 tidak pernah diterbitkan dalam konteks kasus ini. Nanti bisa didengar lagi pernyataan Pak Tulus. Maka dari itu untuk saat ini kita masih proses penyelidikan. Bapak Ibu mohon doa, mohon waktu, mohon sabar. Kita juga sedang upaya melakukan penyelidikan keberadaan dari pelaku. Karena apa? Pelaku juga kami dari pihak kepolisian juga perlu berhati-hati, dalam artian kami juga harus secara profesional untuk menangani perkara ini, karena yang bersangkutan juga sudah pernah merasakan, sudah menjadi tersangka, sudah jadi tahanan. Maka dari itu, dan mereka dikeluarkan pun bukan karena kadaluarsa ataupun hal apapun, karena berdasarkan memang kita tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan korban yang tidak ingin berkenan hingga si pelaku ditangguhkan, namun perkara itu dipastikan tidak di SP3 sampai sedang saat ini. Kejanggalan yang ketiga yang juga saya temukan dalam kasus ini adalah SP3 tidak diterbitkan. Kalau SP3 tidak diterbitkan, jadi SP3 ini adalah surat perintah penghentian penyidikan, ya. Jadi diatur di dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, ya. SP3 terbit ada 3 alasan secara juridis. Pertama, tidak cukup bukti, ya. Jadi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk mentersangkakan yang bersangkutan untuk diajukan ke jaksa penuntut umum. Ya, akhirnya karena tidak cukup bukti, ya terpaksa lah terbit SP3. Kemudian yang kedua, peristiwa yang dipersangkakan itu bukanlah peristiwa pidana. Kemudian yang ketiga, ada alasan-alasan lainnya, hapusnya penuntutan, hak menuntut, daluarsa, dan lain-lain. Ketiga alasan ini tidak ada, sehingga penyidik menyatakan ini tidak di SP3-kan. Artinya kalau tidak di SP3-kan, lanjut dong, lanjut. Ya, tapi kenapa ada LP kedua dan dilanjutkan LP kedua? Harusnya tetap pada LP pertama. Kalau ada lagi saksi korban, itu untuk melengkapi. Kenapa? Karena statusnya masih tersangka, bukan di SP3-kan. Ya, bukan di SP3-kan. Jadi karena statusnya masih tersangka, berarti penyidik melengkapi alat-alat bukti yang lain. Ya. Jadi melengkapi alat bukti yang lain sehingga bisa diajukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, masalahnya sekarang berdasarkan informasi juga, ini tersangka sudah sulit dijumpai. Tidak ada lagi akses penyidik untuk bertemu dengan dia. Beberapa kali upaya pencarian, bahkan penjebakan juga tidak bisa dilakukan. Ini artinya kesalahan di tingkat awal dalam menangguhkan penahanan menjadi penyebab sehingga tersangka sekarang tidak bisa didapatkan lagi keberadaannya di mana. Jadi Angelo ini masih tetap statusnya sebagai tersangka dan harusnya sudah bisa ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena statusnya masih tersangka. Karena kalau statusnya sebagai tersangka, dia masih harus bertemu dengan penyidik atas permintaan penyidik untuk diperiksa ulang. Apalagi kalau penyidik sudah memiliki berkas atau saksi
atau tambahan bukti yang ada. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, sobat-sobat, tiga kejanggalan yang saya ulas ini menunjukkan ya ada malpraktek dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan pada anak-anak yang terjadi ya di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani Kota Depok. Malpraktek penyidikan ini menyebabkan tersangka ditangguhkan penahanannya dan saat ini tersangka tidak bisa ditemukan lagi keberadaannya. Mudah-mudahan ya penyidik segera memperbaiki malpraktek penyidikan ini dan bisa menemukan tersangkanya dan segera mengajukan melengkapi berkas pemeriksaan dan diajukan kepada jaksa penuntut umum sehingga Angelo bisa didakwa dan disidangkan untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya, dan jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Kalau tidak bermanfaat, boleh Anda dislike. Jika menurut Anda orang-orang lain perlu dapat bahan ini, silahkan share. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda terus mengikuti dan menerima materi-materi ulas kasus di channel saya ini. Sampai bertemu dan salam hukum pidana.